Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Semoga selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ini adalah video tugas dari dosen mata kuliah strategi atau metode pembelajaran PAI, teman-teman. Jadi kita disuruh menjelaskan salah satu dari materi tentang strategi dan metode pembelajaran PAI ini. Nah, di sini aku mengambil judul yaitu tentang Picture and Picture. Atau yang artinya adalah gambar dan gambar. Nah, ini adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan yang logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar yang menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, sebelumnya guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan, baik dalam bentuk kartu atau carta dalam ukuran yang besar. Jadi materi tentang gambar dan gambar ini, materi yang mengandalkan gambar. Jadi seorang guru itu akan menampilkan kepada seorang murid gambar. Lanjut, gambar sangat penting digunakan untuk memperjelas pengertian. Melalui gambar, siswa mengetahui hal-hal yang belum pernah dilihatnya. Gambar dapat membantu guru mencapai tujuan instruksional, karena selain merupakan media yang murah dan mudah diperoleh, juga dapat meningkatkan keaktifan siswa. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman siswa menjadi lebih luas, jelas, dan tidak mudah dilupakan. Nah, iya memang benar ya teman-teman ya. Karena kan sekarang itu udah zaman modern, jadi gambar, video, atau hal yang lainnya itu sangat mudah untuk didapatkan. Bahkan sekarang anak-anak kecil aja udah mulai mengerti apa itu yang namanya smartphone, laptop, alat-alat media yang lainnya yang biasanya dipakai untuk pendidikan, sekolah, kuliah. Sekarang anak-anak yang kecil udah pada ngerti dia, teman-teman. Iya kan? Baca. Kita lanjutkan saja dulu. Model apapun yang digunakan selalu menekankan keaktifan peserta didik dalam setiap proses pembelajaran. Cirinya adalah inovatif dan kreatif. Nah, adapun inovatif, artinya setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang berbeda, baru, dan selalu menarik minat peserta didik. Sementara kreatif, artinya setiap pembelajaran harus menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode, teknik, atau cara yang dikuasai oleh mereka yang diperoleh dari proses pembelajaran. Artinya, model apapun, semua model itu harus menekankan keaktifan peserta didik, karena seorang guru itu dia akan senang apabila peserta didiknya itu aktif, teman-teman, daripada pasif. Karena peserta didiknya itu aktif, artinya dia itu mengerti apa yang diajarkan oleh sang guru di kelas, teman-teman, seperti itu. Mantap. Nah, lanjut ke sesi berikutnya, itu langkah-langkah dari model ini. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, teman-teman. Nah, pada langkah ini, guru diharapkan dapat menyampaikan kompetensi dasar mata pelajaran yang disampaikan, sehingga siswa dapat mengukur sejauh mana meter yang harus dikuasai. Di samping itu, guru juga harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar hingga sampai di mana indikatornya dapat dicapai oleh peserta didik. Yang B, yaitu menyajikan materi sebagai pengantar, teman-teman. Penyajian materi sebagai pengantar adalah sesuatu yang penting. Dari sini, guru memberikan momentum permukaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini, teman-teman. Hal ini karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk lebih jauh tentang materi yang akan dipelajari, teman-teman. Nah, jadi di sini guru itu sebelum mengajarkan, beliau menyajikan materi dulu sebagai pengantar agar siswanya itu bisa membayangkan terlebih dahulu bagaimana yang akan dia pelajari nantinya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin seperti itu. Bego banget pada lu. Selanjutnya, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Ya, tentulah karena judulnya aja gambar dan gambar, picture and picture kan.
Makanya guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi. Ya, itu pasti. Dalam proses penyajian materi, siswa diajak untuk ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru atau temannya. Nah, jadi seorang guru akan menampilkan sebuah gambar atau sebuah video. Nantinya akan biasanya itu dikomentari dan disimpulkan dan diambil apa yang dapat dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya itu guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Nah, jadi kita baca dulu. Setelah itu, ajaklah siswa untuk mencantumkan rumus tinggi jalan cerita atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. Usahakan diskusi berlangsung dengan tertib dan terkendali. Ingat, ini adalah diskusi bukan debat. Jadi guru harus mampu mengendalikan situasi yang terjadi sebagai moderator utamanya. Ya, teman-teman, benar. Karena kan biasanya di perkuliahan atau sekarang di sekolahan juga seperti itu. Diskusi itu adalah hal yang sekarang udah menjadi kebiasaan. Diskusi karena kan kurikulum 2013 itu menuntut siswa untuk bisa berbicara depan umum. Aktif, artinya aktif, tidak pasif. Karena kebanyakan siswa atau mahasiswa itu pasif, teman-teman. Takut ngomong di depan orang banyak karena kurang percaya diri mungkin. Ingat, ini adalah diskusi bukan debat. Iya, pasti teman-teman. Karena kalau kita diskusi biasanya banyak yang terbawa emosi itu, sehingga menimbulkan debat di antara teman. Seperti itu deh, teman-teman. Biasanya di bangku kuliahan seperti itu. Karena kan pemikiran orang-orang itu berbeda dan mereka selalu ingin dirinya itu menang. Padahal belum tentu benar, ya kan teman-teman? Seperti itu. Dan jadi guru harus mampu mengendalikan situasi yang terjadi sebagai moderator utamanya. Nah, jadi guru itu kalau di sekolah, ya guru itu menjadi moderator. Jadi guru yang mengarahkan pembelajaran, lalu siswanya itu yang mengikuti arahan guru tersebut. Beda halnya dengan di perguruan tinggi, yang biasanya jadi moderator adalah mahasiswanya itu sendiri. Mahasiswa atau teman-teman yang lain dari kelompok lain, misalnya. Seperti itu. Jadi dosen itu mengarahkan dan menyimpulkan nantinya. Seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya itu kesimpulan dan rangkuman. Kesimpulan dan rangkuman dilakukan oleh siswa dan guru membantu dalam proses pembuatan kesimpulan. Nah, seperti itu tadi maksudnya. Kesimpulan dan rangkuman dilakukan oleh siswa, tapi gurunya itu mengarahkan maksudnya. Dan guru membantu dalam proses pembuatan kesimpulan. Nah, itu yang saya maksud, teman-teman. Selanjutnya kita akan ke pembahasan kelebihan dan kekurangan dari model ini, teman-teman. Yang pertama kita mengambil kelebihan dulu. Kelebihan yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk memahami apa yang dimaksud oleh guru ketika menyampaikan materi pembelajaran. Itu benar, teman-teman. Karena metode atau model ini tadi kan modelnya gambar. Sekarang banyak siswa ataupun mahasiswa itu yang suka dengan gambar itu. Oleh karena itu, model ini adalah model yang menyesuaikan. Menurut saya ini adalah model yang menyesuaikan karakteristiknya kepada seorang murid atau mahasiswa. Karena sekarang orang banyak mengandalkan gambar, teman-teman. Yang kedua yaitu sesuai cepat tanggap atas materi yang disampaikan karena diiringi dengan gambar-gambar. Sesuai cepat tanggap atas materi yang disampaikan. Nah, betul. Why are you running? Why are you running? Selanjutnya itu siswa dapat membaca satu persatu sesuai dengan petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang diberikan. Selanjutnya, siswa lebih berkonsentrasi dan merasa asik karena tugas yang diberikan oleh guru berkaitan dengan permainan mereka sehari-hari, yakni bermain gambar. Nah, itu tadi maksud saya, teman-teman. Selanjutnya itu adanya saling kompetensi antar kelompok dalam menyusun gambar yang telah disiapkan oleh guru sehingga suasana kelas terasa hidup. Oh, di sini mungkin metode atau model pembelajaran ini adalah menyusun gambar, mungkin makanya tadi picture and picture, gambar dan gambar. Oh, mungkin kayak sejenis kayak puzzle gitu, teman-teman. Kayak puzzle. Oh, baru ngerti saya, teman-teman. Selanjutnya itu siswa lebih kuat mengingat konsep-konsep atau bacaan yang ada pada gambar. Ya, karena kan sekarang itu contohnya komik contohnya.
komik itu banyak gambar daripada bacaannya, ya kan teman-teman? Nah itu biasanya anak-anak muda sekarang suka baca komik dan dia selalu mengingatnya. Nah itulah yang dimaksud dari poin yang ini tadi. Selanjutnya itu menarik bagi siswa karena melalui audio visual dalam bentuk gambar-gambar, ya karena biasanya kan kalau hanya tulisan yang ditampilkan itu banyak siswa yang ngantuk, teman-teman. Siswa atau mahasiswa pun juga banyak yang ngantuk. Pengen saya, teman-teman. Tapi karena ini gambar atau video, makanya apalagi anak-anak itu pasti suka ya, gambar atau video. Contoh video tentang apa ya? Tentang haji. Kalau misalnya di bab tentang haji ya kan. Nah, mereka pasti ngelihat, seperti itu ya. Gitu. Baiklah, selanjutnya kita ke kekurangan dari model ini, teman-teman. Yang pertama itu adalah memakan banyak waktu. Iyalah, pasti memakan banyak waktu karena harus menyiapkan terlebih dahulu, ya kan? Menyiapkan gambar, alat-alat yang akan digunakan untuk menampilkan gambar tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu banyak siswa yang pasif. Menurut saya tidak juga sih. Soalnya kan siswa yang pasif itu mungkin dia ngantuk, teman-teman. Ngantuk berat karena padahal kan yang ditampilkan gambar. Biasanya kan gambar ini membuat siswa itu aktif, tapi mungkin karena di sini menurutnya itu gambar, yang dilihat itu gambar, sehingga siswa itu cuma bisa melihat, nggak mau ngomentari. Mungkin seperti itu maksudnya yang disebutkan banyak siswa yang pasif di sini. Selanjutnya itu harus mempersiapkan banyak alat dan bahan yang berhubungan dengan materi yang akan diajarkan dengan model tersebut. Iya, tentu ini. Selanjutnya itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Emang benar. Yang pertama kan baterai. Kalau kita menggunakan laptop, smartphone, atau yang lainnya itu harus menggunakan baterai, teman-teman. Dan mencari gambar atau videonya pun kita harus menggunakan kuota atau wifi yang bisa terhubung ke internet, teman-teman. Selanjutnya itu apabila kita akan menayangkan, kita itu harus menggunakan proyektor, ya kan? Dan itu banyak memakan listrik, teman-teman. Nah, itu adalah maksud dari membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini. Selanjutnya itu aku di sini lupa menyisipkan media pendukung untuk model ini. Aku lupa mencantumkan di sini, teman-teman. Tapi aku akan tetap menjelaskan. Ya, pastinya media pendukung ini adalah yang pertama itu laptop. Nah, sebagai alat untuk menampilkan atau untuk mencari bahan dari gambar-gambar tersebut. Laptop, smartphone, tab, tablet, semuanya lah yang bisa membuka internet, teman-teman, untuk mencari bahan pembelajaran, foto atau video dari model ini. Yang kedua itu alat untuk menampilkan foto atau video tadi di kelas, teman-teman. Contohnya proyektor. Nah, itu harus ada proyektor untuk menampilkan bahan gambar dan video yang sudah kita siapkan tadi, teman-teman. Kalau tidak ada, susah. Makanya media pendukung itu harus ada, teman-teman, karena itu sangat penting agar pembelajaran berjalan dengan lancar, teman-teman. Contohnya di kampus aja nih ya. Di kampus kalau proyektornya itu rusak atau bermasalah, itu udah nggak bisa kuliah tuh. Susah. Harus dikirim dulu PPT-nya itu ke semua teman-teman yang lain, harus dikirim. Jadi mereka ngelihat di HP mereka sendiri gitu. Dan itu banyak juga teman-teman yang malas membukanya itu. Itulah tadi model pembelajaran Victor and Victor. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kesan dan pesan di perkuliahan ini, teman-teman. Menurut saya perkuliahan ini, yaitu mata kuliah strategi dan metode pembelajaran PAI, itu adalah kuliah yang menurut saya asyik, teman-teman. Juga berkesan, sangat berkesan bagi saya diri pribadi sendiri di semester ini. Ini adalah mata kuliah yang paling berkesan. Karena apa? Karena ada suatu kejadian, itu tepatnya di hari Jumat, teman-teman. Di hari Jumat itu kan ini sebelum wabah virus corona datang ke Indonesia ya. Jadi perkuliahan itu masih aktif kemarin ya. Masih aktif di awal-awal masuk hari Jumat. Itu saya kan habis pulang dari sholat Jumat tuh. Terus masuk ke kelas. Saya itu menggunakan gamis, teman-teman. Soalnya saya males ganti baju dan saya langsung masuk ke kelas. Pas di kelas, semuanya kaget ngeliat saya. Udah kayak di Timur Tengah katanya. Ini ada videonya nih, cuplikannya nih, kita lihat nih videonya.
Nah ini dia teman-teman videonya nih. Nah jadi awalnya itu aku masuk pakai gamis ya kan. Nah setelah itu aku nggak enak sama teman-teman yang lain, makanya aku disuruh dosen ganti aja di situ, katanya nggak apa-apa. Ya udah aku langsung ganti pakaian dan abis itu aku mengikuti kegiatan belajar, kegiatan perkuliahan seperti biasa teman-teman. Pada saat itu aku pun tidak hanya memakai gamis, aku juga pakai sendal teman-teman, makanya aku langsung ganti untuk aku membawa sepatu. Nah itulah tadi video yang saya bicarakan tadi teman-teman. Mungkin ini saja video yang saya buat untuk tugas kali ini, semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan mohon ditulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share dan subscribe teman-teman. Satu lagi. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas tentang gimbal stabilizer ini. Gimbal stabilizer. Oke. Itu saja dari saya. Dadah, sampai jumpa kembali.